Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Halimatu Cediah dari kelas 3B PGSD Universitas Kuningan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas atau PTK yang telah saya buat yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Konsep Siswa SD pada tema indahnya keragaman di negeriku melalui penggunaan metode To Stay to Stray PTK pada siswa kelas 4 SDN 2 Ciherang. Adapun identifikasi masalah yang didapat yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran hanya menekankan pada hafalan materi saja. Kemudian yang kedua, kemampuan pemahaman konsep siswa yang masih rendah. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran tema indahnya keragaman di negeriku setelah menggunakan metode To Stay to Stray. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide teoritis sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Hal tersebut dapat diterapkan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, secara praktis. Secara praktis ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti sebagai wahana dan pengembangan diri, sarana pengaplikasian teori, dan sebagai wadah untuk memperluas wawasan tentang keterampilan mengajar, khususnya dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang kedua ada bagi guru. Setelah penelitian ini diteliti dapat digunakan sebagai alternatif model pembelajaran tematik di sekolah dasar. Dan yang ketiga bagi siswa, dengan adanya penerapan model pembelajaran siswa diharapkan lebih mudah memahami konsep. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama ada pemahaman konsep. Pengertian pemahaman konsep merupakan aspek penting yang harus dimiliki setiap siswa dan pemahaman konsep merupakan salah satu dari hasil belajar. Dalam setiap pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami suatu materi pembelajaran sehingga memudahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Menurut Uno dan Nurdin, 2012 dalam halaman 57 mengemukakan bahwa pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Selaras juga dengan Bloom, Susanto 2013 halaman 6 mengemukakan bahwa pemahaman adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, memahami, serta mengerti apa yang ia baca, yang ia lihat, yang dialami, yang ia rasakan berupa hasil peneliti atau observasi secara langsung yang ia lakukan. Jadi berdasarkan ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan suatu kemampuan memahami lalu mengartikan sesuatu dengan pengetahuan dan caranya sendiri melalui hasil penelitian maupun observasi. Selanjutnya, adapun indikator pemahaman konsep diantaranya ada menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Kemudian, tingkat pemahaman konsep dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemahaman tentang terjemahan berarti bahwa seseorang dapat mengkomunikasikan ke dalam bahasa lain, termasuk ilustrasi, grafik, matematis, dan rumus-rumus ke dalam bentuk lisan ataupun sebaliknya. Yang kedua, pemahaman tentang interpretasi yaitu mampu memahami, mengerti, dan menginterpretasi sesuatu secara keseluruhan pada setiap pekerjaan atau sesuatu yang diinginkan pada tingkat yang bersifat umum. Yang ketiga, pemahaman tentang ekstrapolasi
Perilaku ekstrapolasi mencakup pemikiran atau prediksi yang dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi atau verbal. Selanjutnya ada tujuan kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep sangatlah penting yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Menurut Hamlick 2010 dalam halaman 162 menyatakan bahwa pemahaman konsep merupakan lanjutan dari penanaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep. Jadi, pemahaman konsep itu tahapan lanjutan dari apa pengetahuan yang telah dimiliki seseorang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep. Faktor yang ada pada diri itu sendiri yang disebut faktor individual seperti kematangan, pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan sifat-sifat pribadi seseorang. Dan yang kedua, faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial seperti faktor keluarga, keadaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial menurut Purwanto 2014. Selanjutnya, ada model pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning dikenal sebagai model pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelompok atau heterogen. Menurut Salvin, Juni 2017 di halaman 292 mengemukakan bahwa model pembelajaran cooperative learning merupakan suatu model atau acuan pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran yang berlangsung serta didik mampu belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen atau dengan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tujuan model cooperative learning tipe to stay. Tujuan model cooperative learning tipe to stay memiliki tujuan yang sama dengan pendekatan pembelajaran kooperatif yang telah dibahas sebelumnya. Siswa diajak untuk bergotong royong dalam menemukan suatu konsep. Penggunaan model pembelajaran kooperatif ini akan mengarahkan siswa untuk aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang telah dijelaskan oleh temannya. Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran to stay ini karena terdapat pembagian dengan temannya dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses pembelajaran. Menurut Herawati 2015. Selanjutnya, ciri-ciri model cooperative learning tipe to stay. Menurut Herawati 2015 dalam halaman 99 mengemukakan bahwa ciri-ciri model cooperative learning tipe to stay ini sebagai yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menentukan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk secara dari siswa yang dimiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Dan yang keempat, pengarahan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Selanjutnya, tahap-tahap model pembelajaran cooperative learning tipe to stay. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada presentasi guru, yang ketiga ada kegiatan kelompok, keempat ada formalisasi, dan yang terakhir ada evaluasi kelompok dan penghargaan. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran cooperative learning tipe to stay. Yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya dari 4 siswa. Kelompok yang dibentuk pun merupakan kelompok heterogen. Langkah yang kedua, guru memberikan subpokok pembahasan pada tiap-tiap kelompok untuk bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Yang ketiga, siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses berpikir.
Yang keempat, setelah selesai, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertemu dengan kelompok lain. Yang kelima, 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain. Yang keenam, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri untuk melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Yang ketujuh, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Dan yang terakhir, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Adapun kelebihan dan kekurangan model learning tipe Tuesday ini, untuk kelebihannya, yang pertama mudah dipecahkan menjadi berpasangan, kemudian lebih banyak tugas yang bisa dilakukan guru dilakukan. Yang ketiga, guru mudah memonitor, kemudian dapat diterapkan pada semua kelas tingkatan. Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna, kemudian lebih berorientasi pada keaktifan. Diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya, kemudian menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Kemampuan siswa dapat ditingkatkan, dan yang terakhir membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. Kemudian untuk kekurangannya dari model pembelajaran cooperative learning tipe Tuesday ini, yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Yang ketiga, bagi guru membutuhkan banyak persiapan mengenai materi, dana, dan tenaga. Keempat, guru cenderung kesulitan dalam mengelola kelas, dan yang terakhir membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang memadukan antara satu materi pembelajaran dengan materi pembelajaran lainnya dengan menggunakan tema tertentu. Pada pembelajaran tematik terdapat kompetensi inti diantaranya spiritual, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut Muklis 2012 halaman 66 mengemukakan bahwa pembelajaran tematik merupakan bentuk yang akan menciptakan sebuah pembelajaran terpadu, yang akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar, membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam belajar secara tematik, siswa akan dapat belajar dengan bermain dengan kreativitas yang lebih tinggi. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertambah lebih lama. Keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Kemudian untuk kerangka berpikir masalahnya dalam proses pembelajaran hanya menekankan pada hafalan materi saja. Kemudian kemampuan pemahaman konsep siswa yang masih rendah. Untuk upaya pemecahan masalahnya itu dengan menggunakan metode Tuesday. Dan hasil yang diharapkan peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran tema indahnya keragaman di negeriku. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di sini saya menggunakan 2 peneliti terdahulu. Yang pertama, menurut Nurul 2016 mengenai implementasi model Tuesday
untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi pada pembelajaran IPS SD di kelas 4, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan berkomunikasi siswa pada setiap siklusnya. Siklus pertama keterampilan berkomunikasi siswa dengan persentase 49,7% dan siklus kedua diperoleh 58,2% dan pada siklus ketiga meningkat lagi menjadi 77%. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan model pembelajaran to stay ini meningkatkan keterampilan berkomunikasi pada siswa SD. Selanjutnya penelitian yang kedua yaitu menurut Ririn Widya Astuti 2017 dalam penelitiannya mengenai penerapan model to stay untuk meningkatkan keterampilan komunikasi IPS pada kelas 4 di SD Cikampek Selatan 2, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Menunjukkan hasil penelitiannya bahwa adanya peningkatan pada setiap siklusnya. Siklus pertama dengan persentase siklus 68,3% dan siklus kedua 83,3% dan siklus ketiga 90%. Berdasarkan peneliti-peneliti sebelumnya yang di atas tadi, maka peneliti terinspirasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe to stay untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan tema indahnya keberagaman di negeriku. Hipotesis tindakan. Dengan diterapkannya model pembelajaran cooperative learning tipe to stay ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa SD pada tema indahnya keragaman di negeriku di kelas 4 SD Negeri 2 Ciherang. Kemudian model dan tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Tahap pelaksanaannya melalui 2 siklus, yang setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Melalui kedua siklus tersebut dapat diamati peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa SD pada tema indahnya keragaman di negeriku melalui metode to stay. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Ciherang yang terletak di Jalan Pasantren, Dusun Pahing, Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Ketika ini adalah siswa kelas 4 SD 2 Ciherang pada tema 7, subtema 2 yaitu indahnya keragaman budaya negeriku, dan jumlah siswanya ada 21 orang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Kemudian untuk siklus pertama, melalui perencanaan, pada tahap perencanaan ini peneliti membuat RPP yang di dalamnya memuat langkah-langkah model cooperative learning tipe to stay untuk pemahaman konsep pada tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Selain itu, guna untuk menunjang penelitian, mempersiapkan media dan materi pembelajaran yang tercantum dalam RPP. Yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Tahap ini merupakan implementasi dari perancangan tahap, yaitu mengimplementasikan RPP. Penerapan model cooperative learning tipe to stay ini sebaik mungkin agar kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 pada salah satu menjadi lebih baik dan meningkat. Yang ketiga itu ada observasi. Penelitian ini melakukan pengamatan terhadap kelas yang diteliti. Peneliti harus mencatat semua hal yang terjadi di dalam kelas pada lembar observasi yang telah disiapkan. Peneliti juga harus cermat dalam kegiatan ini untuk bahan refleksi pada siklus-siklus selanjutnya. Dan yang terakhir ada refleksi. Dari hasil implementasi dan pengamatan pada kegiatan sebelumnya, peneliti dapat mengetahui hal-hal apa yang kurang dan perlu untuk diperbaiki dari peneliti tindakan kelas yang telah dilakukan. Peneliti dapat merancang kembali rencana tindakan dengan baik untuk dilaksanakan secara optimal pada siklus berikutnya. Kemudian pada siklus kedua, melalui perencanaan dari hasil refleksi siklus pertama, peneliti melanjutkan ke siklus kedua dengan membuat RPP yang lebih
lebih matang. Perencanaan pada siklus 2 dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi hal-hal yang sekiranya tidak perlu dilakukan di siklus 2 beracuan pada refleksi siklus pertama. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Pada kegiatan ini, peneliti mengimplementasikan RPP, penerapan model cooperative planning tipe to stay yang telah direvisi di siklus pertama. Kemudian ada observasi. Peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan pembelajaran. Peneliti yang mencatat hal-hal yang terjadi di kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, refleksi. Dari hasil implementasi dan pengamatan pada kegiatan sebelumnya, peneliti dapat mengetahui apa saja yang kurang dan perlu diperbaiki, dan peneliti tindakan kelas ini dapat merancang kembali rencana tindakan dengan lebih baik untuk dilaksanakan di siklus selanjutnya. Dan di sini ada perbandingan siklus demi siklus. Nah, jadi hasil post-tes kemampuan pemahaman konsep siswa di kelas 4 ini pada siklus pertama, tema 7, subtema 2 pada pembelajaran 3, jumlah siswa yang tuntas belajarnya itu ada 8 orang. Kemudian jumlah siswa yang belum tuntas belajar ada 13 orang. Untuk persentase siswa yang tuntas belajar itu 38,9%, dan persentase siswa yang belum tuntas belajar 61,90%. Kemudian untuk hasil post-tes kemampuan pemahaman konsep siswa di kelas 4 pada siklus kedua, subtema 7, tema 7, subtema 2 pembelajaran keempat, jumlah siswa yang tuntas itu meningkat menjadi 13 orang. Jumlah siswa yang belum tuntas belajar menurun jadi 8 orang. Persentase siswa yang tuntas belajar 61,90%, dan persentase siswa yang belum tuntas belajar 38,9%. Maka hasil penelitian berdasarkan yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama dan kedua mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil aktivitas belajar siswa. Diketahui bahwa aktivitas belajar siswa siklus kedua pada setiap aspek mencapai kategori tinggi dengan persentase 61,90%. Tidak hanya pada aktivitas siswa, aktivitas guru pun terus mengalami kenaikan dari siklus sebelumnya mencapai kategori sangat tinggi dengan persentase 94,44%. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada siklus kedua telah mencapai batas minimal dan ketuntasan yang telah ditentukan pada penelitian tindakan kelas, yaitu minimal 85%. Sedangkan pada penelitian tindakan kelas di kelas 4 yang telah dilakukan mencapai 90,47%. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep siswa siklus 2, diketahui bahwa 19 siswa dari 21 siswa telah memperoleh nilai di atas KKM yang telah ditentukan 73 dengan rata-rata 81,9%. Persentase tersebut telah melampaui batas minimal yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat peningkatan kemampuan konsep siswa mengalami kenaikan dari siklus pertama sampai dengan siklus kedua. Kemudian, pembuktian hipotesis. Berdasarkan data hasil penelitian peserta didik pada siklus pertama dan kedua, metode to stay ini dapat dilihat bahwa siswa yang dinyatakan tuntas dan mendapat nilai mencapai KKM yaitu 73 pada prasiklus sebanyak 5 orang dengan persentase 23,80%, siklus 1 sebanyak 8 orang dengan persentase 38,9%, siklus kedua sebanyak 13 orang dengan persentase 61,90%. Dari jumlah siswa 21 orang, peningkatan ini menjadi bukti bahwa penerapan model cooperative learning tipe to stay mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran. Tema 7, subtema 2 di Sekolah Dasar SD Negeri 2 Ciherang. Kesimpulannya,
Aktivitas belajar siswa kelas 4 SD mengalami peningkatan pada proses pembelajaran tema 7 subtema 2 dengan menerapkan model cooperative learning tipe to stay. Hal ini terlihat pada proses observasi yang telah dilakukan mulai dari siklus pertama sampai dengan siklus kedua. Pada siklus pertama, aktivitas belajar siswa masih tergolong ke dalam kategori sedang dengan persentase 48,66%. Pada siklus kedua, mengalami peningkatan menjadi 52,60% dengan kategori tinggi. Dengan diterapkannya model cooperative learning tipe to stay, siswa menjadi lebih aktif, berani, dan percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dan menyampaikan informasi-informasi baru di depan kelas. Dan untuk saran, yang pertama, guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang kedua, guru bisa memberikan instruksi secara lebih rinci mengenai pembelajaran yang harus dilaksanakan secara berkelompok agar siswa lebih disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru lebih mengamati dan membimbing pelaksanaan kegiatan dalam kelompok, khususnya lebih memperhatikan siswa yang masih pasif. Yang keempat, siswa harus lebih fokus lagi saat mendengarkan penjelasan dari temannya yang berperan sebagai tuan rumah. Kemudian yang kelima, siswa yang bertindak sebagai tuan rumah harus lebih menguasai lagi materi yang harus disampaikan kepada temannya untuk bertindak sebagai tamu. Kemudian yang keenam, melatih kembali siswa untuk mampu berbicara di depan, khususnya saat menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Dan yang terakhir, meningkatkan kembali kekompakan setiap kelompoknya. Terima kasih, presentasi telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.